Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua subscriber Om Dep Channel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kurang suatu apapun. Dalam video ini kita akan mendengarkan riwayat singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Semoga bisa menambah pengetahuan Islam kita, menjadikan tambahan amal ibadah kita, dan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat hidup Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat. Perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan kisah yang penuh hikmah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, dan wafat pada umur 63 tahun. Para sejarawan banyak menuliskan kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab tarikh maupun sirah nabawiyah. Di antara penulis kitab sirah nabawiyah yang banyak menjadi rujukan umat Islam adalah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Dan berikut riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengacu pada sirah nabawiyah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, serta merangkum dari kitab Al-Wafa karya Ibnul Jauzi, Ar-Rahiq Al-Mahtum, sirah nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Munawar Khalil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Menurut para sejarawan, tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun Gajah, karena berkaitan dengan serbuan pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman, yang bernama Abraha bin Syabah. Kedatangan mereka ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah masih berada dalam kandungan sang ibu, Aminah binti Wahab. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa itu terjadi saat Nabi Muhammad tinggal bersama ibu susuannya, Halimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak Halimah yang bernama Abdullah, kala itu sedang menggembala kambing, tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agak jauh dari tempat beliau menggembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkannya lalu membelah dada Nabi. Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat saat dalam perjalanan pulang ke Makkah, usai mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najr di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun, sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Talib. Bersama pamannya ini, Rasulullah banyak belajar ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Makkah. Para subscriber Om Dep Channel yang dirahmati Allah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad.
Khadijah radhiyallahu anha memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah di Gua Hira. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk uzlah atau menyendiri. Rupanya sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersiapkannya menjadi seorang rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan, dan ada juga yang berpendapat lain. Wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu tepatnya ayat-ayat Surah Al-Mudaththir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat, atau keluarga beliau, untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam, antara lain adalah Khadijah binti Huwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Haritsah bin Syarahil Al-Kalbi, mantan budak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir masa dakwah di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Miraj. Kewajiban salat 5 waktu lahir dari Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-ngolok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum Muslim saat itu juga banyak mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah pertama kaum Muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian, kaum Muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah, atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Subscriber Omdeb Channel yang dicintai Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Makkah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Makkah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji pertama dan terakhir beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wada, pada 10 Hijriyah.
Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit tak lama sepulang dari haji wada. 5 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah, suhu badannya tinggi. Beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Tepat pada usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah. Menurut Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan tahun 11 Hijriah, ada juga yang mengatakan tahun 10 Hijriah. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Demikianlah sejarah singkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah iman dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada video-video Om Dep Channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, agar mendapat info video terbaru dari channel ini. Sejahtera serta sehat selalu untuk para subscriber Om Dep Channel semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.